Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edu Maritim Podcast. Jumpa lagi dengan saya Dewanti di podcast yang membahas berbagai hal yang terjadi di PIP Semarang. Dalam 30 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua untuk berbincang topik yang sangat penting, yaitu pengukuhan guru besar. Kali ini tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh satu guru besar yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang baru saja dikukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu lingkungan, maritim, dan estuari. Telah hadir Profesor Dr. Aloysius Agus Cahyono, Magister Manajemen, Master Merit Engineer, yang sudah ada di samping saya. Halo Prof. Halo juga. Selamat atas gelar tertinggi yang telah diraih. Dan selamat datang di Edu Maritim Podcast ya Prof. Siap. Oke Prof, di luar sana banyak teman-teman yang tidak tahu nih Prof, apa sih sebenarnya pengukuhan guru besar itu dan mengapa hal ini begitu signifikan dalam dunia akademik? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi pengukuhan guru besar ini merupakan suatu proses formal di mana seseorang yang telah mendapatkan SK, surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang ditandatangani oleh Bapak Menteri kita, yang Bapak Nadiem Makarim, ini harus melalui proses yang disebut dengan pengukuhan. Jadi proses pengukuhan ini merupakan proses formal yang kita sebut dengan istilah resepsi. Karena sudah mendapat SK, sudah mendapat SK, surat keputusan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi seseorang yang telah memperoleh itu tentu harus melewati apa yang disebut dengan pengukuhan untuk menyebarkan informasi kepada kolega kita, baik dari institusi sendiri ataupun dari pihak luar, bahwa sudah ada guru besar yang nantinya tentu akan menjadi pemimpin di bidang keilmuan atau ranting keilmuan tertentu. Ngomong-ngomong ya Prof, apa saja sih kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengukuhan guru besar itu Prof? Ya, tentu yang pertama kriteria yang harus dipenuhi bahwa seorang yang kita sebut dengan dosen, itu harus mempunyai jabatan fungsional lektor kepala. Dan tentu kalau kita lihat di angka kredit, dosen tadi harus mempunyai nilai angka kredit 700. Dan saat ini sesuai dengan aturan dari PO, Peraturan Operasional Angka Kredit tahun 2019 yang diperbarui lagi, bahwa seseorang yang nanti mempunyai jabatan fungsional tertinggi guru besar harus mempunyai ijazah akademik doktor. Selain daripada itu, tadi sudah saya sampaikan, dosen tadi mempunyai angka kredit 700. Tentu nanti mereka apakah bisa yang kita sebut dengan eligible atau tidak. Nah, salah satu eligible, kalau eligible artinya memenuhi syarat bahwa dosen tadi harus mempunyai nilai M, artinya memenuhi di dalam sisternya, yaitu selama 4 semester atau 2 tahun berturut-turut di sister yang kita sebut dengan LKD, laporan tentang kinerja dosen. Nah, selain daripada itu, mereka atau calon guru besar tadi harus memenuhi syarat khusus, yaitu minimal ada 1 jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Terus kemudian ada yang kita sebut dengan syarat tambahan, di mana kalau nggak salah ada 4. Yang pertama, pernah menjadi ketua peneliti, jadi mendapatkan hibah penelitian yang berasal dari luar institusi. Yang kedua, pernah membimbing
mahasiswa doktoral. Yang ketiga, yaitu pernah menguji mahasiswa doktoral minimal 3 orang. Dan yang terakhir adalah calon guru besar tadi bisa dengan memenuhi syarat, yaitu pernah menjadi pereview jurnal internasional bereputasi. Nah, itu merupakan persyaratan guru besar yang nantinya dengan aturan ini artinya tahun 2024 ini disebut dengan aturan perubahan. Kenapa perubahan? Nanti pada tahun 2025 ada aturan yang baru, yaitu aturan sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2024. Nah, dengan aturan yang baru ini, tadi sudah saya sampaikan, ada syarat utama, namun ada yang kita sebut dengan syarat tambahan. Yang nantinya pada aturan tahun ini, seorang calon guru besar ini harus dinilai oleh 2 asesor. Dua orang asesor yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, Ristek Dikti. Nah, kita tidak tahu siapa yang menilai. Yang penting bahwa calon guru besar tadi harus eligible dulu. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, mempunyai nilai M atau memenuhi di dalam LKD-nya. Nah, itu yang disebut dengan eligible. Yang kedua, mempunyai jabatan akademik doktor. Itu aja yang bisa saya jawab. Luar biasa sekali ya Pak kriterianya ya Pak. Dan pasti pengukuhan itu banyak prosesnya juga Pak. Bagaimana proses pengukuhan guru besar itu Pak? Ya, jadi proses pengukuhan guru besar tadi tentu mulai dari awal. Seorang calon guru besar mengajukan apa yang disebut dengan mengajukan penilaian layanan karir. Kita di Sister sebut dengan layanan karir. Jadi mereka harus dia harus mencantumkan persyaratan-persyaratan khusus. Setelah memenuhi mereka akan dinilai oleh 2 asesor dari Kemendikbudristek yang tidak kita ketahui namanya. Setelah lulus baru dia mendapatkan apa yang kita sebut dengan sertifikat uji kompetensi. Nah, sertifikat uji kompetensi ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang dalam hal ini Bapak Abdul Haris. Kemudian setelah mendapatkan sertifikat uji kompetensi, diajukan ke Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini masih Bapak Nadiem Makarim. Jadi ada 2 persyaratan, lolos uji kompetensi, kemudian mendapat sertifikat dari Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi. Baru itu legal untuk kita mengikuti apa yang saya sampaikan dalam tanda petik resepsi. Ya, kita sebut dengan resepsi karena pengukuhan. Ya, akhirnya atau finalnya adalah pengukuhan. Ya, pengukuhan itu menyatakan bahwa seseorang ini telah dinyatakan secara formal telah menjadi guru besar atau profesor di ranting keilmuan tertentu. Itu aja. Ya. Jadi pengukuhan guru besar ini penting ya Pak? Penting. Ya, jadi pengukuhan guru besar ini sangat penting untuk menggelorakan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya kami di Kementerian Kebugaran, untuk kita sebut dengan menggelorikan bahwasanya ada seorang guru besar yang lahir bukan dari Kementerian Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Riset dan Teknologi, tapi lahir dari KL, perguruan tinggi atau akademi atau sekolah tinggi yang lahir dari KL, khususnya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Nah, jadi
dengan kegiatan ini akan menjadikan pihak-pihak perguruan tinggi akan mengetahui. Setelah mengetahui bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya, misalnya dengan melakukan riset atau kegiatan penelitian secara kolaboratif, sehingga menambah kemajuan bagi institusi kita sendiri atau institusi di tempat perguruan tinggi yang mengadakan kolaboratif tadi. Ya. Kehadiran guru besar ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan dosen muda ya Pak, Ya. Prof, Ya. untuk mengejar karir akademis yang lebih tinggi, seperti itu ya Ya, Prof? tentu saja. Karena tentu para dosen, terutama yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala, mereka akan saling bekerja sama. Jadi kami misalnya sebagai guru besar dapat memberikan arahan, memberikan pencerahan, membantu bagaimana seorang lektor kepala bisa memenuhi persyaratan atau yang di sistem kita sebut dengan eligible untuk ditarik menjadi, kalau kita sebut sebagai pemimpin ranting keilmuan tertentu. Misalnya di bidang teknik ada ranting keilmuan manajemen pendidikan, dalam ini manajemen pendidikan kelautan, terutama di bidang teknik. Nah, ini dapat menciptakan ranting-ranting keilmuan selain ranting keilmuan saya sendiri, yaitu ranting keilmuan lingkungan maritim dan estuari. Ya. Jadi dengan demikian, misalnya di jurusan kami atau jurusan saya, jurusan teknik, nanti bisa terbentuk berbagai macam ranting keilmuan. Jadi masing-masing guru besar nanti akan menjadi pemimpin atau sebagai ketua peneliti di ranting keilmuan masing-masing. Ya. Pasti ada dampak ya Prof, dan pengukuhan guru besar terhadap institusi pendidikan dan masyarakat. Ya, tentu. Yang pertama adalah dengan pengangkatan guru besar ini akan meningkatkan nilai atau akreditasi dari program studi. Yang kedua juga akan meningkatkan nilai atau akreditasi dari institusi. Karena di dalam penilaian borang perguruan tinggi selalu ditanyakan berapa jumlah guru besar, berapa jumlah lektor kepala, berapa jumlah lektor, berapa jumlah asisten ahli. Dengan kenaikan jabatan fungsional, apalagi menjadi atau mempunyai jabatan fungsional tertinggi, nanti tentu berdampak pada nilai di akreditasi. Paling tidak bisa mempertahankan nilai akreditasi atau bahkan meningkatkan. Karena seorang guru besar pasti mempunyai apa yang kita sebut dengan mempunyai penelitian atau penelitian yang dalam bentuk luaran berupa publikasi. Dalam hal ini publikasi jurnal internasional bereputasi yang tidak hanya diakui di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Inilah yang kita sebut dengan dampak atau efek dari pengangkatan seorang guru besar, baik untuk program studi itu sendiri ataupun bagi institusi masing-masing. Ya. Berarti seorang guru besar itu setelah dikukuhkan akan bertambah peran dan tanggung jawabnya, ya Prof. Mulai dari mungkin bertugas membimbing mahasiswa seperti itu, khususnya pada tingkat pasca sarjana dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga ya Prof. Ya, tentu saja. Karena untuk institusi kita itu ada yang disebut dengan istilahnya IKD, Indeks Kinerja Dosen. Dan dengan adanya seorang guru besar, maka indeks kinerja dosen atau tanggung jawab dosen yang mempunyai jabatan tertinggi sebagai seorang guru besar tadi mempunyai indeks kinerja yang tinggi. Nah, misalnya membuat luaran jurnal internasional bereputasi. Dan tentu
dengan adanya jurnal internasional bereputasi ini, seorang guru besar tadi tidak boleh melupakan para koleganya. Misalnya dalam pembuatan artikel, pasti seorang guru besar akan mencantumkan penulis kedua, penulis ketiga di dalam artikelnya untuk memperkuat artikel tadi. Nah, ini yang kita sebut dengan kolaborasi di antara satu institusi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi di antara institusi yang lain, yaitu yang kita sebut dengan kolaborasi penelitian. Ya, nanti dalam penelitian pasti nanti setelah dalam bentuk luaran berupa artikel mencantumkan peneliti atau dosen lainnya dari luar institusi. Inilah yang kita sebut dengan saling memperkuat antar institusi. Ya. Kolaborasi itu ya, Prof. Ya. Prof, berapa lama sih Prof Agus pecah telur nih sebagai mendapatkan gelar profesor guru besar ini, Prof? Oke, saya lama sih? Mungkin agak panjang. Boleh, Prof. Ya. Silakan. Saya lulus S3 Ilmu Lingkungan tahun 2017 dan baru mendapatkan jabatan fungsional tertinggi guru besar tahun 2024. Jadi kurang lebih berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Ya, tentu tidak langsung guru besar atau profesor tadi langsung kita dapatkan. Banyak kegagalan. Jadi saya mengalami 3-4 kali kegagalan. Saat saya berada di Palembang, saya sudah berani untuk mengajukan guru besar. Nah, moto saya adalah lebih baik gagal daripada tidak sama sekali. Iya, Bro. Jadi saya minta bantuan seorang guru besar pertanian yang saya minta untuk mereview artikel-artikel saya. Karena persyaratan untuk kenaikan angka kredit waktu itu namanya angka kredit harus direview oleh pereview dari luar institusi yang jabatan fungsional tertinggi. Saya minta bantuan dari seorang guru besar dari Fakultas Pertanian Unsri atau Universitas Sriwijaya. Saya juga minta bantuan dari rekan saya satu alma mater yang menjadi dosen di Politeknik Kesehatan di Sulawesi, ya, di suatu daerah di Sulawesi. Jadi mulai tahun 2021 saya sudah memulai untuk memberanikan diri memulai. Meskipun gagal, saya mulai lagi. Jadi sampai dengan 2 kali. Akhirnya pun pada tahun ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2024, saya memberanikan diri untuk mengajukan. Tapi gagal. Akhirnya dengan koordinasi dari pihak umum dan bantuan dari ketua atau kepala LPPM atau Pusat Penelitian kepada Masyarakat, saya memperoleh arahan ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Misalnya hal-hal yang sebetulnya tidak substansial tapi bagi asesor ini penting. Contohnya misalnya SK integritas akademik, SK komite akademik, SK senat. Nah, ini yang harus saya perbaiki. Puji syukur 2 kali pengajuan yang kedua saya berhasil memperoleh apa yang kita sebut dengan sertifikat uji kompetensi menjadi guru besar atau profesor. Ya, hebat sekali, Bro. Siap. Pantang menyerah, Bro. Ya, pantang menyerah. Ya, karena kalau kita lihat atau pernah berkunjung ke Makassar, itu ada banner besar yang tertulis lebih baik gagal daripada tidak sama sekali. Ya. Betul, Bro. Jadi kita harus mencoba. Ya. Nah, mencoba dan mencoba. Wah, panutan nih, Bro. Ya, pasti suatu saat berhasil. Nah, Prof, bagaimana sih pengukuhan guru besar dapat meningkatkan reputasi universitas? Ya, tentu
dengan pengukuhan guru besar ini kita mengundang para kolega kita. Misalnya kolega, kalau di kami kolega dari tempat saya belajar dari Universitas Diponegoro, atau kolega dari Universitas Negeri Semarang, atau kolega dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Jadi dengan kolega-kolega tadi mengetahui seberapa jauh capaian kita, pasti mereka tertarik. Satu, untuk melakukan kolaborasi penelitian. Dua, karena mereka mengetahui ranting keilmuan kami atau saya, suatu saat pada saat ada mahasiswa doktoral yang topiknya beririsan dengan transportasi laut, pasti mereka akan mengambil kita untuk kita sebagai penguji atau preview, atau bahkan pada saat mereka mempunyai apa itu jurnal nasional atau internasional, karena mereka tahu bahwa ada guru besar, pasti mereka akan mengikutkan atau mengundang kita sebagai preview dari jurnal nasional atau jurnal internasional yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dari kolega kita. Dan mungkin masih banyak yang lain selain itu. Ya, misalnya ada mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain yang membutuhkan bantuan penelitian-penelitian tentang transportasi laut atau lingkungan laut, ya, seperti pada saat saya di WA oleh pihak Universitas Negeri Surakarta, ya, mereka butuh bantuan saya untuk membantu bagaimana penelitian dilakukan di PTS Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Titik atau stasiunnya yang diambil sebaiknya yang mana, prosedurnya bagaimana, alat yang dibawa apa. Nah, itu salah satu contoh kontribusi kami kepada kolega selain di institusi sendiri. Ya. Berarti penelitian dan publikasi itu dapat meningkatkan peringkat universitas dalam skala nasional maupun internasional, ya, Prof? Ya, tentu saja. Ya, tentu saja. Dan dapat menarik mitra kerja dari berbagai negara. Ya, tentu saja, karena salah satunya bahwa perlu kita ingat, kalau kita telah mempublikasikan karya ilmiah kita tadi yang saya sampaikan dalam bentuk jurnal internasional bereputasi, pasti akan dibaca bukan oleh mahasiswa atau institusi kita sendiri, pasti dibaca oleh pihak luar, artinya dibaca oleh perguruan tinggi luar atau dibaca oleh perguruan tinggi dari luar negeri. Nah, ini ya, dengan dibaca tadi, ini ada tingkatan yang lebih jauh yang kita sebut dengan sitasi. Apa itu, Prof? Ya, sitasi itu adalah cuplikan atau saduran, ya. Misalnya kita meneliti pada topik tertentu, pasti nanti dari perguruan tinggi yang lain ada mahasiswa, baik mahasiswa tingkat sarjana maupun pasca sarjana, yang mungkin mempunyai topik yang sama. Nah, mereka akan tertarik untuk membaca. Pasti ada yang disebut dengan mereka akan mencuplik karya kita untuk dimasukkan di di pendahuluan. Ya, bahwa sudah ada penelitian saya yang akan mereka teliti untuk penelitian lanjutan. Ya. Jadi penelitian saya sebagai background, nanti mereka akan meneliti dengan topik yang sama. Untuk apa? Untuk memperkaya keilmuan, atau bahkan mereka mahasiswa akan membantah apa yang menjadi temuan dari artikel yang sudah saya publikasikan. Boleh saja. Boleh saja. Itu adalah sesuatu yang fair. Apalagi di laut, kan di laut itu dinamis.
Contoh penelitian saya tentang musim barat, musim timur tentang lingkungan pasti selalu dinamis. Selalu ada temuan-temuan baru, dan ini yang menjadi keinginan atau yang kita sebut dengan novelty dari setiap penerbit atau publisher yang bereputasi. Jadi ada yang disebut dengan novelty atau kebaruan. Prof, harapan terbesar setelah dikukuhkan sebagai guru besar apa, Prof? Ya, tentu saja kami di Kementerian Perhubungan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ingin agar banyak guru besar baru. Tentu nanti akan memperkaya keilmuan di bidang maritim. Selain kami di bidang ranting keilmuan maritim dan estuari. Mungkin kami harap nanti ada yang mengisi di ranting-ranting keilmuan yang lain. Misalnya yang belum terisi keselamatan pelayaran. Ya, atau keselamatan penerbangan. Jadi membuat ranting-ranting keilmuan sendiri. Dengan terbentuknya ranting keilmuan sendiri, seorang guru besar diharapkan dapat memberikan subjek baru. Dengan terbentuk subjek baru akan terbentuk kurikulum sendiri, dan nanti tentu harapannya akan membuat program studi yang lebih spesial daripada seperti yang saat ini ada program studi nautika, program studi teknik, dan program studi ketelaksanaan dan angkutan laut dan kepelabuhan. Ada program studi baru yang bisa menjadi spesialis di BPSDM. Semoga Prof ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih. Ini yang kami harapkan, ini kami harapkan agar nanti ada guru besar lain yang mengikuti jejak kami untuk menjadi guru besar atau profesor, agar dengan semakin banyaknya guru besar nanti tentu akan meningkatkan nilai akreditasi prodi. Jadi maksud kami bahwa Kementerian Perhubungan yang mempunyai KL, artinya mempunyai perguruan tinggi, ini tidak dipandang sebelah mata oleh perguruan tinggi di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, jadi mempunyai posisi yang sama, duduk yang sama. Prof, pertanyaan selanjutnya. Siap. Siap pokoknya, Prof. Siap. Apa langkah pertama yang Prof Agus ambil setelah pengukuhan ini? Ya, yang pertama tentu ini sebagai sebuah pionir. Karena sebuah pionir pasti nanti banyak pertanyaan dari sekolah tinggi, dari akademi, dari politeknik di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Karena kami sebagai pionir tentu nanti akan saya berikan prosedur bagaimana cara untuk menjadi guru besar, prosedur dan arahan. Step apa yang harus bisa diambil, supaya kegagalan kami tidak diikuti oleh kegagalan para lektor kepala yang lain. Artinya kami berharap bahwa lektor kepala yang akan menjadi bibit seorang guru besar dapat mengikuti langkah yang betul. Supaya tidak gagal. Itu. Jadi saya memberikan arahan kepada mereka, dan tentu tidak menutup kemungkinan untuk saling berkolaborasi. Kolaborasi minimal dengan perguruan tinggi, dengan akademi, dengan politeknik, dengan sekolah tinggi di bawah BPSDM dulu. Nah, ini nanti dengan adanya kerjasama tadi paling tidak meningkatkan nilai kerjasama. Karena di dalam buku akreditasi kita masih ingat pasti dihitung kerjasamanya berapa. Kerjasama dengan dalam negeri, kerjasama dengan luar negeri. Apalagi dengan kerjasama dengan luar negeri pasti mereka akan melihat
jabatan fungsional dari perguruan tinggi kita. Nanti. Prof, boleh nggak minta pesan nih Prof Ya, untuk generasi muda khususnya generasi mahasiswa sebagai guru besar Prof, ya. mungkin bisa memberikan Oh ya, ya, ya. langsung. Ya, jadi untuk para mahasiswa, terutama mahasiswa atau kita sebut dengan taruna ya. Boleh nggak saya sebut? Boleh. Ya, saya sebut dengan taruna. Ini karier untuk menjadi guru, karier untuk menjadi dosen terbuka lebar buat Anda semua. Ya, buat Anda semua. Tentu karena ini perguruan tinggi vokasi, Anda semua harus melaksanakan tugas pokok Anda dulu setelah lulus, yaitu menjadi perwira transportasi di atau dari perguruan tinggi masing-masing. Harapannya adalah paling tidak Anda para mahasiswa menjadi perwira transportasi di transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara sesuai dengan kompetensinya dulu. Ya, atau saya boleh katakan perkuat dulu kompetensi, ya, perkuat dulu kompetensi atau ijazah kompetensi paling tinggi, ya paling tinggi. Ya, baru nanti silahkan untuk memperkuat kompetensi di akademis, ya, karena yang tadi sudah saya sampaikan perlu diingat bahwasanya kita adalah perguruan tinggi vokasi, ya. Jadi saran kami kepada para mahasiswa baik di matra darat, laut dan udara untuk memperkuat kompetensi sesuai dengan keilmuan atau kompetensi masing-masing terlebih dahulu. Nanti baru memperkuat kompetensi di bidang akademis atau ya silahkan boleh jalan bareng paralel monggo. Itu yang hebat. Ya, kita harapkan para perwira transportasi menjadi para perwira yang hebat, baik di bidang kompetensinya di perhubungan baik matra darat, laut maupun darat, namun juga di keilmuan akademis. Nah, itu. Dari diskusi kita kali ini jelas bahwa tanggung jawab seorang guru besar melampaui dinding akademik. Guru besar memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan, memajukan ilmu dan pengetahuan. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa keberhasilan seorang akademisi adalah hasil dari kerja keras, dukungan kolektif, dan komitmen untuk memberikan dampak positif. Semoga guru besar yang baru dikukuhkan terus menjadi inspirasi bagi generasi muda berikutnya dan membawa perubahan yang lebih baik untuk institusi dan masyarakat. Terima kasih kepada Prof. Agus atas waktu dan wawasan yang telah dibagikan dalam podcast kali ini. Terima kasih. Pada akhir diskusi kali ini kami sampaikan salam pro prestasi. BPCM hebat.